الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم المعاد. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي ونفسي المذنب بتقوى الله فقد فاز من اتقى ولقد خاب وخسر من عصى وطغى. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وفي حديث قال صلى الله عليه الصلاة والسلام نبينا محمد: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. صدق الله العظيم وصدق الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumaah rahimakumullah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Karunia kenikmatan yang tidak pernah bisa kita rasakan, kita nikmati tanpa ada izin darinya. Semua nikmat yang kita dapati bukan karena kepintaran kita, karena kita makhluk yang terpintar yang diberikan akal, bukan kemudian karena kegigihan kita berusaha, karena manusia adalah makhluk yang suka berusaha dan berikhtiar. Semuanya itu adalah hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Usaha, upaya dan kepintaran itu hanya sekedar sarana saja untuk mencapai apa yang Allah takdirkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk panutan utama kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan kepada kita semua agar kita sebagai mukmin muslim senantiasa berikhtiar untuk menggapai kebaikan dan kebajikan baik di dunia maupun di akhirat, dan senantiasa kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil akhir dari semua ikhtiar yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, kita sering dengar pepatah di mana ada awal di situ ada akhir. Kemudian terjadi di perputaran waktu kita menemukan ada akhir yang kemudian sekaligus ada awal. Oleh karenanya, agar mengingatkan kepada kita semua sebagai muslim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Dalam surat At-Taubah ayat 36 dengan tandas Allah menyatakan, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya ada 12. Fi kitabillah, dan itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian ada matahari, ada bulan yang kemudian berputar beredar di garis edarnya, agar kemudian kita bisa menghitung, agar kita punya pengetahuan tentang hitungan bulan-bulan selama 1 tahun itu. Di antara 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan di antaranya yang kemudian termasuk bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Keempat bulan ini 1 berpisah, 3 di antaranya berturut-turut. Yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Kemudian ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, yang terakhir adalah bulan yang kita rasakan sekarang, yaitu bulan Al-Muharram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang kemudian dihormati? Sidang Jumat rahimakumullah, di antara kita ada yang kemudian lebih dihormati di antara yang lain, tidak bisa dipungkiri. Di antara benda-benda ada yang kemudian kita lebih muliakan dan lebih agungkan, tidak bisa juga dipungkiri. Karena Allah Subhanahu wa taala memang faddala ba'dahum 'ala ba'd. Allah melebihkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Allah telah melebihkan seorang atas seorang yang lain, dan Allah pun berhak melebihkan penghormatan dari 1 bulan dengan bulan yang lain, 1 hari dengan 1 hari yang lain, 1 jam dengan jam yang lain. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyatakan fi kitabillah. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari 4 bulan haram yang kemudian paling agung itu adalah bulan yang sekarang, yaitu bulan Al-Muharram. Sehingga bulan Al-Muharram dijuluki dengan Syahrullah Al-Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram, yaitu Al-Muharram yang dimuliakan, yang disucikan. Sidang Jumat rahimakumullah, apa kemudian kaitannya dengan Muharram sebagai awal, sebagai tahun baru Hijriah dan sejarah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah? Sidang Jumat rahimakumullah, bulan haji kita tahu sebagai bulan yang terakhir. Kemudian di dalam bulan haji itu yang pertama ada ma'rifah. 3 ma'rifah sebagai kewajiban manusia itu terdapat dalam musim haji. Yang pertama adalah ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala secara dekat, langsung ke tanah suci dan di Arafah. Sehingga tanpa ada Arafah atau tanpa ada ibadah Arafah, maka haji seseorang tidak dinyatakan haji, karena itu adalah rukun haji yang tidak bisa kemudian diganti, tidak bisa kemudian dibayar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada ma'rifatullah yang menjadi kewajiban pertama seorang manusia. Kemudian ada ma'rifatur Rasul, ada yang kemudian
Bagaimana kita mengenal dan mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul menyatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik kalian itu dariku, kata Rasul. Dan yang terakhir adalah kewajiban kita yang terakhir, ma'rifatun nafs, mengenal diri sendiri, yang itu kemudian ada kontemplasi yang dilakukan di Arafah. Tidak ada yang namanya pemerintah, tidak ada yang namanya petinggi, tidak ada yang namanya pembesar, semuanya hanya tunduk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian tergambar inna akramakum indallahi atqakum, yang terhormat, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Setelah kita kemudian i'tiraf, setelah kita melakukan ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul dan ma'rifatun nafs, akhirnya kemudian semua hamba tahu diri dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah yang sekarang kita bisa lakukan. Kalau dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat hijrah secara fisikly, jasmaniah, tetapi yang kita harus lakukan sekarang adalah al-hijrah al-hissiyah atau al-hijrah al-ma'nawiyah. Bagaimana kemudian kita berhijrah secara spiritualitas, kita harus berhijrah dari suatu hal, dari suatu keadaan yang kurang baik atau kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada hal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan seorang muslim itu yang seperti apa, beliau menyatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya adalah seorang muslim yang kemudian bisa mengantarkan muslim yang lain selamat, selamat dari gangguan tangannya dan selamat dari gangguan lisannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Muhajir yang sesungguhnya, orang yang berhijrah yang sesungguhnya, man hajara ma nahallahu an, adalah orang yang kemudian dengan segera meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah yang al-ma'nawiyah yang harus kita lakukan sedini mungkin sampai kemudian kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai semua manusia, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaah rahimakumullah. Biasanya taubat itu datang kalau kita sudah mengadakan muhasabah, introspeksi nafsiyah. Umar Ibn Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Al-muhasabah ini setidaknya ada 3.
Dan kalau kita kaji ini dari sisi ilmu manajemen sangat pas. Ada namanya al-muhasabah qabla al-amal. Ada pengecekan sebelum kita berbuat. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim sangat-sangat dianjurkan dan diperintahkan agar kemudian al-ilmu qabla al-amal. Berilmu sebelum beramal, berbuat. Artinya kita cek dulu yang kita akan lakukan itu apa. Yang sering kita sebut dalam ilmu manajemen sebagai planning. Kemudian yang kedua, ada al-muhasabah asna al-amal. Ada pengecekan ketika kita beramal. Ketika kita beramal, kita juga harus cek apakah amalan saya ini sudah sesuai dengan apa yang dituntunkan. Dituntunkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulnya atau belum. Ini yang biasa kita sebut dengan actuating. Nah kemudian al-muhasabah yang terakhir ada al-muhasabah ba'dal amal. Ada cross check, check and cross check setelah kita melakukan. Setelah kita melakukan, apa kemudian impact dari apa yang kita lakukan itu terhadap perubahan kepribadian kita? Ada enggak? Kalau belum ada, berarti ada sesuatu yang masih salah dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kita cek niat kita ketika berhijrah itu. Kita cek niat kita ketika kita melakukan sebuah perubahan. Karena inilah yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua yang kita lakukan harus niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lain. Jangan karena dunia, bisnis, jangan juga karena wanita yang kita cintai. Karena hasil dari hijrah kita akan pasti disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita niatkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا من التوابين المخلصين واجعلنا من عبادك المتقين اللهم سهل ويسر علينا وأولادنا وذريتنا ترتيل القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن واجعلنا وإياهم من أهل القرآن ومن أهل السنة النبوية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.